Budaya merupakan karakter masyarakat secara keseluruhan. Jadi ada unsur-unsur dari budaya seperti pengetahuan, seni, pola bekerja, kebiasaan makan, dan ciri-ciri lainnya yang membentuk budaya sebuah tempat atau daerah. Nah, unsur pembentuk budaya ini memiliki pengaruh terhadap budaya, jelas. Karena itu, nanti ujung-ujungnya sikap dan perilaku dari masyarakat akan ditentukan seperti apanya oleh budaya tersebut. Demografi merupakan ilmu yang mempelajari masalah kependudukan dan spektrum ataupun dimensinya ini luas. Ada 7 poin yang akan dibahas pada bab ini. Poin yang pertama mengenai demografi adalah gender. Gender ini terkait dengan pembagian jenis kelamin, yaitu perempuan dan laki-laki. Dari pembagian atau sudut pandang gender ini, kita dapat mengetahui kebutuhan ataupun keinginan yang berbeda. Contoh sederhana, ketika perempuan ada masa ovulasi, maka terkait dengan menstruasi di sana akan membutuhkan pemberian pembalut, misal ya. Nah, perlu diperhatikan juga, seiring waktu bisa jadi kebutuhan dan keinginan ini berbeda. Dulu, pola pikir tradisional, laki-laki dianggap sebagai satu-satunya pencari nafkah untuk keluarga. Seiring zaman dan adanya perkembangan hak asasi manusia, perempuan laki-laki sama-sama bisa. Tinggal kesepakatan dalam rumah tangga, dalam keluarga saja, siapa yang mengurus A, B, C, dan sebagainya. Itu dia terkait dengan gender. Yang kedua kemudian adalah tingkat usia. Manusia pada berbagai tingkatannya akan memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda. Semakin dewasa manusia, yang diharapkan seiring dengan pertambahan umur angkanya, maka akan semakin paham prioritas. Kan biasanya ketika masih anak kecil kemauannya sungguh banyak, tak terbendung biasanya. Semakin dewasa semakin tahu mana yang prioritas dan urgent untuk dibeli. Kemudian informasi terkait usia ini juga menurut referensi apabila kita mencari di berbagai sumber, anak-anak yang lahir pada masa setelah proklamasi memiliki gizi, memiliki pendidikan dan juga kualitas kesehatan yang dianggap lebih baik karena sudah tak terjajah lagi secara hukum di sana, sehingga dianggap memiliki kebebasan yang lebih. Nah, itu dia sudut pandang terkait dengan usia yang dapat dihubungkan dengan perilaku konsumen. Poin yang ketiga adalah latar belakang pendidikan. Nah, ketika orang latar pendidikannya secara formal misal dianggap lebih tinggi, maka pertimbangannya itu untuk melakukan pembelian biasanya akan lebih matang. Nah, itu kan konsep teori secara umum ya. Yang perlu saya garis bawahi adalah tak selalu pendidikan formal seiring dengan wawasan ataupun kecerdasan. Tergantung bagaimana orang tersebut menyikapi pendidikannya. Maka kalau saya lebih menekankan pengetahuan. Pengetahuan bisa didapatkan di luar pendidikan formal, di pendidikan misalnya kursus, pelatihan, manapun juga. Jadi poin latar belakang pendidikan ini di pengetahuan. Semakin banyak pengetahuannya itu, maka akan memiliki pertimbangan yang lebih untuk melakukan pembelian. Poin yang keempat adalah jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan ini bisa dibagi menjadi beberapa aspek. Ada pekerjaan tergantung lokasinya di mana, apakah bekerjanya di darat, di laut, di udara. Perbedaan lokasi bekerja ini akan berbeda juga kebutuhan ataupun keinginannya. Bekerjanya kemudian waktunya siang atau malam, jelas akan berbeda, misalnya kebutuhannya ada jaket, ada shawl, dan selanjutnya. Selain itu, yang utama dari jenis pekerjaan pembagiannya adalah formal atau informal. Pekerjaan formal ini terkait dengan kerjaan kantoran. Informal misalnya di sini ada bekerja di pabrik sebagai pekerja pabrik, kemudian ada yang lain bisa bekerja sebagai tenaga kerja
asing ya di sana luar negeri, atau kita sebagai TKI ya kalau bekerja di sana, atau mungkin bisa menjadi wirausaha. Itu dia terkait dari jenis pekerjaan. Poin yang kelima adalah tingkat penghasilan. Tingkat penghasilan ini biasanya terkait dengan juga pengeluaran yang tinggi. Jadi ketika penghasilannya tinggi, pengeluaran dianggap akan tinggi juga. Wajar, karena biasanya manusia akan terbentuk, wah saya punya uang sebulan misalnya 10 juta, maka habiskan apa saja ya. Hati-hati, cicil ini, itu, kredit ini, itu akibatnya ya terkotak atau misalnya tanda kutip ya, terpenjara dalam kebiasaan untuk terus melakukan cicilan yang tinggi itu. Maka bagaimana hematnya? Tentu saja hemat sarannya penghasilan tinggi ataupun berapapun kondisikan untuk tetap menanamkan passive income kah, atau misalnya dibagi-bagi kembali untuk mendapatkan pendapatan lainnya. Dari sudut pandang perilaku konsumen terkait dengan pendapatan ini, dicek orang yang memiliki pendapatan lebih bisa tampak dari penampilan, ataupun Anda bisa melakukan konfirmasi langsung lah. Tawarilah produk-produk Anda dengan lebih pilihan. Poin yang keenam adalah gaya hidup. Pada poin ini ada beberapa aspek, pekerjaannya, jabatan, kemudian penghasilan. Dari kombinasi itu, nanti orang memiliki gaya hidup, misal akan memilih transport yang lebih baik, akan memilih rumah yang dianggap lebih nyaman. Itu hal-hal yang terkait dengan poin nomor 6, gaya hidup. Poin yang ketujuh adalah sebaran penduduk. Orang-orang ada yang tinggal di dekat pantai dan juga di dekat gunung. Nah, perbedaan sebaran penduduk inilah nanti yang memiliki potensi untuk menawarkan produknya. Orang-orang yang tinggal di dekat pantai tentu saja misal akan lebih mudah ditawarkan papan selancar, alat-alat berenang, dan lain sebagainya. Begitu juga orang-orang yang di gunung, Anda bisa menawarkan misalnya adanya jaket, topi yang menutupi disebut kupluk itu, dan barang lainnya. Status sosial adalah istilah yang dibentuk oleh para pelaku pasar berdasarkan daya beli dari konsumen ataupun pelanggannya. Jadi kategori dibedakan, ada yang high class, middle, ataupun lower class. Ambil contoh, misal ada orang-orang yang memilih melakukan pengobatan ke luar negeri bukan karena pengobatannya tidak ada di dalam negeri, tapi karena di luar negeri mereka sembari berjalan-jalan. Referensi kelompok merupakan adanya satu orang atau kelompok orang di dalam masyarakat di mana orang ini akan ditiru oleh satu orang atau kelompok orang lainnya untuk bersikap, untuk berperilaku dalam keseharian. Nah, orang ini biasanya yang dianggap sukses ataupun terkenal, sehingga ada informasi yang disampaikan oleh orang tersebut yang akan ditiru. Misal adanya informasi baru, ataupun ada cara pakai atau menggunakan sesuatu. Itu dia terkait referensi kelompok. Bahasan terakhir pada bab ini adalah keluarga. Keluarga adalah ayah, ibu, atau orang tua dan anak-anaknya. Secara lebih luas, bisa jadi pada satu keluarga yang tinggal dalam satu rumah ada kakek, nenek, ada menantu, mertua, dan anggota lainnya yang bisa jadi. Jadi sangat tergantung dan relatif satu keluarga itu definisinya. Namun keluarga inti seperti yang saya sebutkan, adanya orang tua dan anak tadi. Nah, terkait perilaku konsumen, Anda sebagai pelaku usaha perlu mampu melakukan penilaian ketika sedang ada keluarga yang berjalan-jalan. Anda perlu tahu pimpinannya pada sebuah hal ini siapa. Misal, Anda menawarkan mobil. Siapa kira-kira yang memiliki kapasitas ataupun power ataupun wewenang untuk menentukan saya akan membeli mobil ini? Apakah ya? Atau ibu, ataukah jangan-jangan anak-anak? Nah, hal ini memang yang butuh dengan
pengenalan gestur atau bahasa tubuh. Siapa yang lebih banyak memperhatikan, melihat, ataupun bertanya. Ketika Anda bisa mengenali siapa pimpinannya, nanti di sana Anda bisa melakukan atau memberikan informasi. Anda bisa menambahkan motivasi untuk membeli. Dan ingat, dalam keluarga berbeda benda, berbeda produk bisa berbeda juga. Orang yang sebagai pemimpin untuk mengambil keputusan pembelian alat dapur, pembelian alat games di rumah, alat rumah tangga. Jadi ingat, penting untuk mengenali pimpinan keluarga siapa saja ketika sedang jalan-jalan.